Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri tutorial HTML dasar bareng saya Didin Junaidi di channel Didin Dev. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai kerangka dasar dari dokumen HTML. Nah, dan pada video keempat ini, kita akan langsung memulai mengisi konten website kita menggunakan tag pemformatan teks, yaitu khususnya mengenai heading dan paragraf. Oke, jadi di sini tag heading ya sesuai namanya ya teman-teman. Jadi tag heading ini adalah untuk membuat judul ya. Nah, jadi fungsinya yaitu untuk membuat judul ataupun membuat subjudul pada halaman website kita. Jadi intinya tag heading ini ya digunakan untuk membuat judul saja teman-teman. Dan jenis dari si tag heading ini yaitu terdiri dari 6 tingkatan. Dari yang heading satu atau ditulis atau digambarkan di sini yaitu menggunakan format H1 sampai H6 ya teman-teman. Jadi karakteristik si heading ini yaitu semakin besar angkanya, maka semakin kecil ukuran teksnya. Nah, jadi semakin besar angka yang ada di setelah teks H1 ini, setelah teks H ini, maka semakin kecil ukurannya. Nah, jadi yang pentingnya biasanya ya teman-teman, si heading ini atau si H1 ini biasanya hanya digunakan satu kali ya sebagai judul utama halaman website. Nah, lihat dari gambarannya teman-teman ya, bahwa si heading 1 si H1 ini jauh lebih besar ukurannya dibandingkan dengan tag-tag heading yang lainnya yang ada di bawahnya. Dan biasanya yang paling sering digunakan oleh para pengembang web ya biasanya teman-teman adalah si H1 ini. Ya meskipun mungkin H2 juga pasti sering ya, tapi jarang saya lihat. Tapi untuk membuat judul itu paling sering menggunakan tag H1. Nah, jadi sesuai gambar yang kita lihat ya teman-teman bahwa semakin besar ya angka dari si heading ini, maka semakin kecil ukuran teksnya ya. Nah, kita lihat yang H6 ini sangat kecil sekali yang sehingga sulit dibaca. Bahkan orang-orang juga pasti jarang sekali menggunakan tag H6 ini. Ya meskipun ada segelintir orang tapi kayaknya jarang menggunakan tag H6 ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja teman-teman. Silakan teman-teman buka VS Code-nya. Oh ini salah ya. Oh teman-teman. Silakan teman-teman open folder ya. Open folder project yang telah kita buat di seri yang kemarin ya teman-teman. Tinggal kita tunggu. Nah, silahkan buat file, misalnya kita tulis paragraf, oh bukan, heading paragraf. Jangan lupa menggunakan extensionnya yaitu .html. Oke, kita tunggu. Nah, sudah langsung kebuka. Silakan tutup sidebar yang ada di sebelah kiri ini menggunakan Ctrl B ya. Dan teman-teman buat struktur dasar HTML-nya ya menggunakan tanda seru ini ya biar lebih cepat. Dan silakan ubah nama judul dari website kita ya. Misalkan belajar heading dan paragraf ya teman. Oke. Nah, dan untuk agar bisa melihat langsung hasilnya, kita klik kanannya di sebelah sini, lalu klik open show preview ya.
agar lebih mudah ketika kita melihat hasilnya. Oke, langsung kebuka. Oke, judul sudah terubah ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman buat heading 1 sampai heading 6 ya. Misalkan kita buat TH1 dan di sini kita buat hello. Nah, kita lihat hasilnya di sini eh, bahwa ukurannya ya besar ya si TH1 ini, dan otomatis si browsernya itu sudah memberikan margin ya. Jadi margin itu adalah area terluar yang ada di dalam si tag HTML ini. Nah, jadi untuk margin ini mungkin kita akan bahasnya nanti ya di CSS atau cara kita menghias halaman website kita. Jadi pemahaman margin ini nanti dijelaskannya lebih detail mengenai materi CSS. Silakan teman-teman buat tag H1 sampai H6 ya. Saya buat pakai shortcut aja ya teman-teman. Shortcut itu H3 plus H4. Nah, sini kita copy aja ini. Biar cepat. Nah, oke, lihat. Kita langsung itu bahwa gak baca banget ya ini tag H6 ini. Jadi sulit untuk dibaca sih, meskipun sedikit kebaca, tapi mungkin akan sangat kesulitan bagi orang yang mempunyai apa ya, penglihatan mata yang kurang baik ya. Jadi emang sangat disarankan bahwa penggunaan heading ini yaitu menggunakan tag heading 1 ini atau tag H1 ini. Nah, jadi sudah otomatis juga sama si browsernya itu rapih ya ditampilkannya. Langsung ada margin di bawahnya. Jadi gak ngerepet atau gak intinya tuh jadi gak berdekatan atau rapat ya. Jadi sudah diberikan jarak antar margin di bawahnya. Kita balik lagi ke slide. Nah, oke. Oke, untuk sekarang itu kita akan mempelajari mengenai tag paragraf ya. Atau disimbolkan menggunakan huruf P ya. Ya, fungsi si tag paragraf ini ya seperti namanya ya, yaitu untuk menuliskan teks dalam bentuk paragraf ya, atau blog teks biasa. Nah, jadi secara otomatis ya semuanya juga ya, bukan si paragraf juga. Jadi si paragraf ini memberikan ruang margin di bawah teks agar antar paragraf tidak menempel ya. Yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, lanjut. Ya, ya si tag paragraf ini gak ada yang spesial ya, hanya menampilkan teks tulisan saja ya. Ya, emang tujuannya itu ya untuk membuat teks penjelasan saja, tidak ada hal-hal yang istimewa lah intinya di si tag paragraf. Oke, kita praktekkan. Nah, sebelum itu kita berikan komentar dulu ya di sini biar ada bagian pemisahnya. Kalau mau buat komentar teman-teman di keyboardnya klik Ctrl garis miring ya atau backslash. Sini buat ini heading ya. Nah, di sini kita buat lagi ini paragraf. Nah, silakan buat dengan menggunakan tag P ya, atau teman-teman langsung klik huruf P aja ya di keyboard, langsung sudah otomatis include image-nya ya atau shortcutnya, klik enter. Nah, kita buat misalnya lorem 10 kata. Nah, ya sesuai hasil ya atau sesuai
gambar yang kita lihat di sini ya hanya menampilkan teks biasa aja ya, gak ada yang spesial dari si tag P ini. Ya biasanya orang-orang menggunakan tag paragraf ini ya untuk blog, blog artikel ataupun mengenai deskripsi-deskripsi ya, mengenai misalnya deskripsi pembelanjaan ataupun deskripsi dari itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke slide. Oke, mungkin untuk video sekarang dicukupkan saja sekian. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya channel ini.